Cek dulu. Oke, aman berarti ya. Ini. Jadi yang pertama, selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk dalam Excel yang saya kirim ya. Nah, karena kemarin cukup banyak juga yang belum bisa klik ajuan, belum bisa klik kesediaan. Ini akhirnya bisa terekod pagi ini. Dari 750 yang berhasil itu di angka 699. Artinya saya harus mengucapkan selamat dulu kepada 699. Ini baru tahap pertama ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tahap kedua adalah tahap pemberkasan. Jadi saat ini sudah bisa untuk upload berkas gitu ya. Jadi silahkan sudah mulai bisa untuk upload berkas. Setelah upload berkas jangan lupa diklik simpan gitu ya. Karena jika tidak diklik simpan, kami tidak bisa mengecek apakah data Bapak Ibu sekalian itu sudah masuk atau belum. Untuk pemberkasan, misalkan Bapak Ibu sekalian baru memiliki beberapa berkas, diupload dulu seadanya. Nanti sambil menyusulkan pemberkasan yang berikutnya. Gitu ya. Jadi jangan menunggu berkas itu komplit baru diupload. Upload yang ada dulu diupload. Ya, seperti itu. Kemudian untuk batas upload berkas ini sampai tanggal 25 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi batasnya sampai tanggal 25 September. Setelah tanggal 25 maka akan terclose kembali, tertutup kembali oleh pusat. Ya, jadi setelah tanggal 25 mohon maaf tidak bisa upload lagi begitu. Kita akan melaporkan ke pusat bagi yang sudah upload berkas. Bagi yang sudah terverifikasi, berarti tinggal menunggu untuk orientasi masa baru tanggal 29. Jadi Bapak Ibu sekalian tanggal 25 pukul 23.59 saya masih menerima informasi upload berkas. Tanggal 26 nanti kita baru mulai input untuk nomor induk mahasiswa. Jadi tanggal 26 nanti akan ada informasi Bapak Ibu sekalian sudah dapat melihat nomor induk mahasiswa. Kemudian terkadang itu dari universitas ada informasi untuk pengambilan jas alma mater. Mohon diabaikan apabila ada informasi pengambilan jas alma mater karena ini PPG guru tertentu. PPG guru tertentu tidak ada pembiayaan pembelian jas alma mater sehingga tidak perlu untuk mengambil jas alma mater ke kampus gitu ya. Yang ada itu adalah PPG calon guru ya. Yang calon guru ini biasanya ada jas alma mater. Tapi untuk Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak ada jas alma mater. Kuliahnya pun online. Jadi nanti tanggal 29 setelah orientasi mahasiswa baru, Bapak Ibu sekalian sudah bisa membuka RGTK. RGTK sistemnya nanti ada beberapa folder ya, beberapa folder yang Bapak Ibu sekalian bisa pilih gitu ya. Jadi mau pilih tugas yang mana dulu gitu ya. Jadi ada beberapa tugas yang bisa dipilih. Setelah mengerjakan tugas, Bapak Ibu sekalian segera untuk upload jurnal. Jadi setiap tugas ada jurnalnya. Begitu. Untuk jurnal itu 7 hari waktu pemeriksaan oleh pusat. Jadi sekali lagi pemeriksaan tidak dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Semarang, tapi pemeriksaan langsung dicek oleh pusat PPG di Jakarta. Sehingga apabila Bapak Ibu sekalian bertanya, kenapa jurnal saya belum terverifikasi begitu ya. Nah, ini kita tidak bisa menjawab karena
yang bisa memverifikasi adalah PPG pusat di Jakarta. Untuk antisipasi, mohon upload jurnal itu jangan mepet di deadline, gitu ya. Artinya tugas ini pastinya akan ada deadline-nya, gitu ya. Deadline-nya kapan? Gitu. Kita akan perlihatkan dulu informasi awal. Saya bukakan dulu. Mohon ditunggu sebentar. Ya. Jadi PPG tahap 3 ini ada lini masanya. Ini adalah lini masa PPG tahap 3, gitu ya. Yang pertama, pemanggilan peserta pada tanggal 11 sampai 16 September yang telah berakhir kemarin malam. Kemudian pagi ini sudah saya share informasi peserta yang fix untuk ikut lapor diri. Sekali lagi, fix ikut lapor diri. Belum menjadi mahasiswa utuh, baru ke lapor diri. Lapor diri silahkan sudah bisa dicek ada 699 mahasiswa. Setelah itu Bapak Ibu sekalian mulai unggah lapor diri dan diberi batasan maksimal laporan diri itu sampai tanggal 25 September. Ada pertanyaan, link lapor diri apakah melalui RGTK atau melalui SIM PKB? Tidak harus ya, karena linknya itu sama. Link yang saya kirim dengan link yang nanti ada di SIM PKB itu sama. Sehingga apabila sudah mengisi dari link yang saya kirim, tidak perlu mengisi kembali di link yang ada di SIM PKB. Sehingga biar tidak double nanti. Gitu ya. Kemudian setelah mengisi, Bapak Ibu sekalian cek datanya apakah sudah sesuai, sudah sampai semuanya diisi kecuali NPWP. NPWP tidak wajib untuk diisi. Apabila semuanya sudah diisi, bisa cek di verifikasi data. Untuk cara ngecek verifikasi data, tadi sudah saya ajari melalui link YouTube saya. Nanti bisa dicek panduannya. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian belum terverifikasi padahal sudah mengupload, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pada saat upload Bapak Ibu sekalian belum klik simpan. Jadi wajib klik simpan dulu. Apabila Bapak Ibu sekalian belum klik simpan, ini menjadi permasalahan di tempat saya tidak muncul isian Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi mohon diklik simpan. Permasalahan kedua adalah admin kami mungkin belum memverifikasi. Sehingga apabila terjadi permasalahan itu, bisa chat ke saya, username pendaftaran, nama lengkap, dan bidang studi. Nanti akan saya verifikasi. Gitu. Setelah diverifikasi, mohon Bapak Ibu sekalian cek lagi di sistem apakah benar-benar sudah terverifikasi atau belum. Apabila sudah terverifikasi, maka Bapak Ibu sekalian sudah aman di tahap 2. Gitu ya. Aman di tahap 2, tinggal ikut orientasi di LPTK tanggal 29 September 2025. Mohon pada saat orientasi di LPTK ini wajib hadir. Untuk sosialisasi hari ini, apabila Bapak Ibu sekalian tidak bisa hadir, tidak apa-apa, nanti saya berikan tambahan link YouTube informasi hari ini. Tapi untuk yang orientasi di LPTK wajib hadir di link Zoom. Karena nanti akan ada sertifikat kehadiran orientasi di LPTK. Ini digunakan untuk mendaftar ujian UKPPG. Setelah itu peserta masuk ke RGTK nanti di 29 September 2025, tentu saja nanti sambil dicoba pada saat tanggal tersebut.
Sehingga pada saat orientasi bisa sambil tanya jawab, biar nanti pada saat pengerjaan tugas-tugas tidak bingung kembali. Pembelajaran mandiri 29 September sampai 10 November, ini artinya batas akhir itu 10 November. Tolong jurnalnya jangan sampai 10 November baru upload. Nah, ini penyebab kegagalan ikut UKM PPG. Ya, jadi nggak bisa daftar UKM PPG kalau posisinya jurnalnya belum terverifikasi oleh pusat. Sehingga ini Bapak Ibu sekalian, wajib amannya itu 10 kurangi 7. Jadi wajib amannya itu adalah di 3 November. Bapak Ibu sekalian sudah upload semua jurnal di 3 November itu sudah aman. Insya Allah dalam 7 hari ke depan sampai tanggal 10 akan diverifikasi. Tapi kalau uploadnya di angka-angka tanggal 4 sampai tanggal 10, nah ini agak rawan ya, untung-untungan ya. Kalau memang beruntung ya diverifikasi, tidak ya berarti tidak bisa daftar UKPPG. Maka jika bisa terverifikasi, maka baru bisa dikatakan first taker mendaftar UKPPG. Yang tidak terverifikasi, maka nanti Bapak Ibu sekalian akan menjadi retaker juga. Gitu ya. Jadi retaker itu mengulang kembali untuk yang berikutnya. Nah, kemudian kejadian kedua adalah sudah posisinya sudah komplit semua pendaftaran UKPPG, Bapak Ibu sekalian lupa. Nah, ini tadi pagi ada yang kontak ke kami gitu ya. Saya lupa tidak mendaftar UKPPG gitu ya. Padahal pendaftarannya itu di tanggal 1 sampai 11. Iya, kalau mendaftarnya tanggal 12 ya sudah ketutup gitu ya. Jadi sudah tidak bisa daftar, itu akhirnya jadi retaker lagi. Ya. Jadi harus wajib Bapak Ibu sekalian melihat tanggal-tanggal penting ini gitu ya. Jangan sampai terlupa. Nah, karena apa? Karena kami tidak bisa akses Bapak Ibu sekalian ya. Tidak bisa membuka juga. Yang bisa membuka adalah PPG pusat. Kalau pusat sudah di close ya sudah tidak bisa menjadi first taker, akan menjadi retaker. Ya, retaker itu ya tinggal ujian saja gitu ya. Tidak perlu ngulang dari awal, biasanya tinggal ujian-ujian saja. Gitu. Tetapi kan jadi kalian mundur begitu ya. Nah, kalau ini retaker 1 sampai 8 November, ini adalah retaker bagi yang kemarin gagal di tahap 2. Saya ulang lagi ya, di sini ada tulisan retaker 1 sampai 8 November ini adalah orang-orang yang gagal di tahap 2. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ini tahap 3, maka nanti retakernya Bapak Ibu sekalian pastinya nanti akan 2 bulan ke depan, 2 bulan sampai 3 bulan ke depan baru bisa ikut ujian retaker. Itu terkait dengan lini masa dari pelaksanaan PPG, gitu ya. Untuk selanjutnya nanti bisa tanya jawab. Sebelum tanya jawab, monggo Mas Hendra saya berikan kesempatan untuk informasi terutama Mas Hendra terkait dengan foto Mas. Ini banyak sekali yang bertanya terkait dengan foto. Ya, fotonya itu harus seperti apa, ketentuannya seperti apa. Ini biar menyamakan persepsi. Walaupun sebenarnya sudah saya informasikan kemarin sudah ada di tahap 2 pada menit ke-48 bisa cek. Mungkin mereka masih bertanya seperti ini benar enggak Mas? Seperti monggo Mas Hendra kami persilakan waktu dan tempatnya. Eh, Baik, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas Mas. Aman. Baik, Eh, baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait ini ya, berkas-berkas yang perlu diupload untuk lapor diri di website PMP Unimus. Ini sudah bisa melihat ya, tuh apa, tuh screen yang saya share ini untuk website yang ada di lapor diri.
Jadi berkas-berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk diupload. Yang pertama itu fakta integritas. Ini sudah di-share oleh Pak Iswayudi di grup apa di grup WhatsApp. Untuk fakta integritas bisa ditempel materai 10.000, bisa materai fisik maupun materai elektronik. Kemudian untuk biodata mahasiswa ini juga sudah di-share di grup oleh Pak Iswayudi. Kemudian scan ijazah S1 atau D4, scan transkrip nilai S1 D4, kemudian scan kartu identitas, bisa KTP atau SIM, kemudian foto berwarna dimensi 4x6, kemudian scan surat keterangan sehat, ini bisa dari fasilitas layanan kesehatan dari puskesmas, bisa di klinik, bisa rumah sakit, bisa. Tapi ini rumah sakitnya kalau bisa ini ya dari yang negeri ya, misal RSUD atau apa dari klinik dari kepolisian atau dan lainnya. Kemudian surat keterangan berkelakuan baik KCK ini dari Kapolres bisa, Kapolsek juga bisa. Kemudian scan surat bebas nafsa ini dari Puskesmas, Kepolisian, BNN, RSUD bisa. Kemudian scan NPWP bagi yang memiliki. Kemudian ini untuk ketentuan berkas fotonya bagi laki-laki memakai jas berwarna hitam, kemeja putih polos, berkerah, dan memakai dasi hitam. Tidak memakai kacamata, tidak memakai kopiah, peci, atau topi. Kemudian untuk yang perempuan memakai jas berwarna hitam, kemeja berwarna putih polos dan berkerah tanpa dasi. Kemudian tidak memakai kacamata juga. Bagi yang berkerudung bisa memakai kerudung berwarna hitam polos. Kerudung panjang masih dapat diterima apabila menutupi eh, hem putih atau bisa dimasukkan ke dalam jas bisa atau menutupi jas juga bisa. Contohnya seperti ini ya. Jadi yang laki-laki memakai jas hitam, kemeja putih, memakai dasi, sudah cukup. Jarang ada pertanyaan ya kalau laki-laki. Kalau yang perempuan ini yang agak agak banyak ini aksesorisnya. Jadi yang perempuan kalau yang tidak memakai kerudung memakai sama seperti yang laki-laki, cuma tidak memakai dasi saja. Kemudian yang memakai kerudung bisa kerudungnya dimasukkan ke dalam kemeja atau jas, juga bisa menutupi eh, kemeja dan jasnya seperti yang contoh nomor 4 ini. Kalau yang salah ini yang pertama, ini salahnya karena ada bingkai warna putihnya ini. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tidak memiliki soft copy, adanya foto fisik itu bisa di-scan tapi jangan sampai kelihatan bingkai putihnya. Nanti bisa diedit, dipotong gitu agar tidak terlihat bingkai warna putihnya. Kemudian yang kedua ini tidak memakai kerudung berwarna hitam, tidak boleh. Dan yang ketiga tidak memakai jas dan kemeja putih. Yang keempat ini tidak memakai jas. Kemudian ini yang kelima, yang laki-laki memakai kacamata. Ini tidak boleh, kacamatanya harus dilepas. Yang keenam ini fotonya miring. Jadi diharuskan fotonya lurus ya, rapi. Kemudian yang selanjutnya ini backgroundnya berwarna biru, tidak boleh. Backgroundnya harus berwarna merah. Terus yang ke-8 ini memakai dasi. Kalau yang perempuan itu tidak boleh. Kalau yang perempuan tidak berdasi. Mungkin cukup gitu saja dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Iswayudi atau langsung tanya jawab Pak.
Langsung tanya jawab aja, Mas. Ya, saya ya melalui chat saja kali ya, Mas ya. Chat di chat ini ya, biar tidak simpang banyak. Mau di open mic atau chat, Mas? Monggo Pak. Ya, ini silakan yang mau bertanya bisa open mic. Ya, sudah saya izinkan Pak, untuk Pak, open mic ya. Ya, izin silakan. Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah nanti setiap ada kegiatan baik pertemuan di Zoom, selalu di-share link Zoom meetingnya di Pak atau dan notifikasi di web Unmus seperti itu Pak? Apakah ada notifikasi di web Unmus ataukah setiap pertemuan ada pengumuman gitu ada di grup PPG? Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, kebetulan untuk yang ada itu nanti informasi sosialisasi ini sama nanti orientasi ya. Orientasi ada. Nanti kita share di grup. Ya, Saya Pak. Halo. Ya. Pak saya Pak. Ya, ya langsung Nggih. aja. Nggih, saya maaf saya dari kebetulan saya TK Pak, pengampu TK. Dapat panggilan karena saya sekolahnya di prodi ya Pak, prodi bahasa Inggris. Nah itu nanti untuk pengambilan video atau ujiannya itu apakah tetap bisa dilaksanakan di lembaga kami Pak? Di TK begitu. Monggo Mas Hendra. Bidang studinya apa Bu? Saya bidang studinya bahasa Inggris Pak, prodi bahasa Inggris. Memungkinkan tidak anak-anak TK diajar bahasa bisa Inggris? ini nama. Eh, Bisa ya mah. selama insya Allah bisa Pak, karena kami mau nanya sebelumnya berarti memang ngomong apa gimana? memang pernah untuk pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Oh ya, kalau memungkinkan tidak masalah Bu, bisa di praktek di sekolahnya masing-masing, tapi jika tidak memungkinkan gitu ya bisa pinjam sekolah. Tapi untuk kali ini kita batasi pertanyaannya terkait ini ya, ke lapor diri dulu aja. Kalau terkait ya. praktek Maksudnya, pelajaran atau terima kasih Pak. ya Bu. Selamat siang. Halo. Ke pembelajaran RGTK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Indra, makasih. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Ya, ini Pak ada di lampiran 3 ini, Pak. Yang fakta integritas. Tentang ini apa yang kita isi, Pak? Di nomor pembelian produk, tautan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Ini kebetulan integritas yang ini Pak, ditanyakan ada ya. nomor dan tanggal Pak. Apa yang diisi di sini Pak? Oh, yang di atas itu ya Pak? Iya Pak. Itu dikosongin saja Pak. Oh, jadi diupload pun nanti ini dikosongin aja Pak ya? Ya, dikosongin atau dihilangkan tidak masalah, itu yang paling atas, yang pojok kiri. Oh, iya baik-baik Pak. Ini satu lagi Pak, ini yang di biodata mahasiswa, di NIS-nya ini macam mana nih Pak? Kosong juga? Di biodata mahasiswa Pak? Untuk pengisian NIS mungkin Pak? Iya, pengisian NIS-nya. NISN boleh di strip, enggak apa-apa. NISN itu kan ada di ijazah ya biasanya. Bisa dicek juga, tapi ya, kalau misal tidak ada ya dikosongi. Oh iya baik Pak.
Di jenis tinggal ini satu lagi Pak, di jenis tinggal Pak. Di biodata juga Pak, biodata mahasiswa. Di jenis tinggal Pak. Yang tadi sudah pernah klik Wah, bagus ya. Iya. Masalah surat kesehatan Hanya klik, tetapi dia beli barang lain bisa juga dari Nabisa. Oh, jenis tinggal itu ini Pak, apa? Jenis tinggalnya itu rumah atau kontrak gitu. Untuk tempat tinggalnya. Itu kan ada alamat kemudian dusun, kelurahan dan lain-lain. Itu statusnya di situ rumah sendiri atau kontrak atau ikut orang tua gitu Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, selamat siang. Ya, Halo. siang. Ya, Iya. siang. Langsung aja. Iya, mau menanyakan Pak, untuk berkas yang dikirim itu nanti termasuk fakta integritas, termasuk surat-surat dari rumah sakit itu jadikan satu file PDF itu ya Pak ya? Sendiri-sendiri Pak. Oh, Karena sendiri-sendiri. diuploadnya tempatnya sendiri-sendiri. Maksimal 2 MB. Oh, Ya. siap. Oke, terima kasih. Pak bertanya. Mohon izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Saya kan yang di SIM PKB itu pakai KTP lama Pak. Barusan minggu kemarin saya pindah rumah. Otomatis KTP saya baru Pak. Apa itu nanti lapor dirinya pakai KTP yang terbaru gitu? Pakai yang terbaru Pak. Pakai yang terbaru nggih. Jadi yang SIM PKB itu alamat lama sudah diabaikan nggih Pak. Ya, diabaikan dulu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak. Yang tadi di nomor KPS-nya itu dikosongkan juga Pak. Ya, kalau tidak ada dikosongkan. Kalau tanya tulisannya keperluan lain, boleh nggak ya? Ada pilihan persyaratan. Kemarin saya dari Ya. Assalamualaikum. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Gini Pak, namanya tuh kan ijazah harus dilegalisir ya Pak ya. Itu hanya ijazah aja atau dengan transkrip nilainya Pak? Iya, kan boleh pakai yang asli. Gunakan yang asli saja, enggak apa-apa. Oh, yang asli aja. Oh iya, Iya. siap-siap. Terus satu lagi Pak, kendalanya NPWP saya berbeda alamatnya dengan KTP karena NPWP-nya yang masih lama. Gimana Pak? Dipakai saja apa harus diperbaiki dulu? Dikosongi saja. Tidak wajib. Oh iya, siap Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk halo Pak. Ya, langsung aja. Ya, untuk fakta integritasnya itu sama biodata pakai kop surat kop nggak di atasnya untuk dari kop sekolah gitu? Tidak usah. Oh, jadi kosong aja ya? Iya, kosong saja, enggak apa-apa. Oh, sesuai dengan itu ya. Terima kasih Bapak. Oke, lanjut. Mohon izin bertanya Bapak. Ya. Saya hari ini itu sudah bikin surat sehat sama surat nafsa, tapi tulisannya adalah persyaratan mengikuti PPG tahap 3 tahun 2025, begitu saja. Ya, jadi betul. apakah masih bisa diterima? Yang penting ada tulisan PPG. Diterima. Baik, terima kasih. Kalau Lanjut. SKTK-nya tulisan Assalamualaikum. boleh ya Pak? Sebentar sambil saya unmute ya, karena kan double-double. Ya, yuk, silahkan. Izin bertanya Pak, kalau untuk SKTK-nya tulisannya keperluan lain, apakah boleh ya Pak? Soalnya yang persyaratan PPG, kata dari sananya, Suaranya hilang. nggak ada Pak. Halo Pak? Halo Pak? Ya, silahkan suaranya. Halo Pak. Halo Pak, izin bertanya. SKTK-nya keperluan lain boleh nggak ya Pak? Pak, izin bertanya. Kalau SKTK-nya keperluan lain boleh nggak ya Pak? Silakan dibuka. Soalnya nggak ada. Iya Pak. Kalau SK-nya keperluan lain apakah boleh ya Pak?
Pakai keterangannya pakai ini, Bu. Ya ada PPG-nya. Nggak ada pilihannya, Pak. Jadi ditulisnya keperluan lain aja. Nggak Saya bisa ditambahin. udah request PPG-nya. Ya kalau nggak bisa ya sudah. Izin bertanya, Pak. Izin, Pak, izin Pak, izin tanya Kalau Pak. nggak bisa tadi ya sudah diupload saja nggak apa-apa sudah. Gunakan tayan suara. Izin bertanya Bapak, Bertanya, NISR Bapak. itu apa sama dengan nomor induk siswa? Iya, itu nomor induk siswa nasional aslinya ada di ijazah, tapi kadang itu tidak muncul, tidak ada. Karena kalau tidak ada ya di strip aja ya. Kalau dikosongin nggak bisa, strip itu tidak apa-apa. Ada di ijazah SMA Pak, tapi hanya 4 digit. Tidak apa-apa. Ya, enggak apa-apa diisi. Izin Baik, bertanya, siap. Terima kasih Bapak. Izin bertanya Pak. Silakan. Izin Pak. Izin bertanya Bapak. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Langsung aja ini. Kalau misalnya surat kesehatan sama nafsa itu emang harus ada tulisan PPG juga ya Pak? Iya, tapi kalau yang nafsa kadang itu di kanannya itu nggak dikasih tulisan. Tapi kalau surat kesehatan paling tidak ya dikasih lah. Bisa request. Tapi itu kemarin dari kliniknya nggak dikasih Pak, karena langsung di print surat keterangan sehat aja. Cuman itu. Klinik mana? Tapi kliniknya pemerintah enggak? Klinik apa namanya? Biasa sih Pak, bukan pemerintah. Enggak boleh. Jadi kalau PPG ini ya wajib dari pemerintah. Pak, izin bertanya Pak. Mohon izin tanya Pak. Terkait Terkait SKCK SKCK itu ya Pak. alamat Sekarang domisili kayak saya dan tulisannya itu alamat. Jadi Pak. dalam jabatan gitu. Ya, silahkan. Pak, izin bertanya Pak, untuk di biodata mahasiswanya pakai alamat KTP atau alamat domisili ya Pak? Mas Hendra mungkin bisa jawab Mas. Domisili atau KTP? Bagaimana bisa ulang, Bu? Untuk di biodata mahasiswanya alamatnya itu pakai alamat KTP atau alamat domisili ya Pak? Soalnya saya berbeda Pak, tempat tinggal sama KTP. Alamat KTP, Bu. KTP ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Maaf Pak, Bapak saya izin bertanya terkait alamat juga Pak. Itu Ya, alamat saya di SIM PKB sama KTP beda Pak. Nah biodatanya itu diisinya pakai alamat SIM PKB atau alamat KTP saya yang sekarang ya Pak, termasuk biodata di website Pak. KTP, Bu. KTP, soalnya kemarin saya tanya Bapak di YouTube, itu katanya biodata pakai yang SIM PKB, terus SKCK dan lain-lain pakai yang KTP. Jadi yang benar yang mana Pak? KTP saja, Bu. Pak, izin bertanya Pak. KTP, walaupun di SIM PKB berbeda ya Pak? Izin menambahkan Bapak Ibu. Sesuai KTP saja. Jadi Iya, semuanya makasih sesuai Pak, dengan KTP sesuai saja. KTP. Iya. Kalau keterangannya PPG aja itu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Pak, izin Pak, yang untuk upload berkas itu lapor diri itu uploadnya di SIM PKB atau di LPTK-nya masih LPTK-nya itu gitu, gimana? LPTK. Jadi nanti di SIM PKB juga isinya yang di LPTK. Oh, gitu. Sama. Ya karena di SIM PKB memang kan nggak muncul untuk Belum upload ya. Belum kita munculkan. Oh gitu ya ya. Jadi langsung di LPTK aja ya Pak? Iya, sama aja. Tapi nanti kalau udah muncul jangan diisi lagi ya. Karena Oh double. gitu. Iya iya. Oke, baik. Terima kasih. Apa untuk SKCK? Iya, SKCK. Untuk SKCK itu tercantum keterangan PPG, terus di universitasnya diinikan nggak Pak? Dicantumkan tidak? Tidak harus. PPG yang Tidak penting harus. sudah ada PPG aja udah enggak apa-apa. Oh iya, oke. Makasih Pak. Izin tanya, Pak, izin bertanya Pak. Langsung Izin aja. tanya, Pak. Langsung Pak, aja. izin bertanya Pak, kalau Ini kan guru tertentu ya Pak ya, tapi di Polsek kami itu sudah formatnya guru dalam jabatan gitu Pak. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sama aja. Oh, Pak, iya, izin makasih, bertanya Pak. Pak, kalau untuk Langsung, Mas. biodata Izin bertanya, mahasiswa Pak. itu Untuk bisa nafsa itu nanti parameter 3 atau 6 Bapak Iswahyudi, karena ditanya dari Ya. rumah sakit. Jadi boleh parameternya 3, minimal 3 gitu. Biasanya kalau puskesmas itu 3 enggak apa-apa.
Karena kalau siapa Pak parameternya Firman? semakin banyak itu harganya semakin mahal. Mahal, nggih. Pak izin Matur bertanya nuwun. Pak. Langsung. Pak izin bertanya Pak untuk biodata Ya, silakan. Mohon maaf ya sambil saya mute kan karena kadang-kadang masih double suara. Silakan. Pak izin bertanya Pak, kalau Izin untuk bertanya, biodata Bapak. mahasiswa itu bisa dari screenshot SIM PKB atau enggak Pak? Bisa ya, bisa dari screenshot SIM PKB atau dari file yang saya kirim. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, lanjut. Bapak izin bertanya. Jadi Mohon maaf ya, tak mute lagi karena tadi double. Silakan. Pak, izin bertanya untuk surat kesehatan sehat dan keterangan sehat dan nafza kalau dari Laboratorium Kesehatan Daerah boleh, Pak? Boleh. Terima kasih, Pak. Terus Bapak izin bertanya. Yang itu Pak mau tanya Jadi yang saya SKCK. itu kemarin sudah mengisi data di PMB, cuman saya menuliskan perguruan tinggi ini masih perguruan tinggi sesuai dengan ijazah S1 saya. Sedangkan kampus saat ini sudah alih nama menjadi UIN. Apakah itu bisa diedit, Bapak? Tidak apa-apa, sudah pakai itu saja. Oh begitu. Iya Bapak, Oke, terima kasih. Ya, lanjut. Pak mau Izin tanya yang bertanya, SKCK Pak. Pak. SKCK gimana? Iya, yang SKCK itu kan keterangannya sudah PPG tahap 3 Pak ya. Tapi yang di pekerjaan itu, pekerjaannya saya masih ibu rumah tangga. Jadi kepolisian itu nginputnya berdasarkan KTP Pak. Apakah masih bisa Pak? Gimana Mas Hendra, boleh enggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Karena KTP-nya kan tidak bisa bikin lagi Pak, sudah Ya. ini gitu. Iya, yang Jadi di di kesehatan KTP sama masih SKCK harus sesuai KTP kalau di tempat saya seperti itu. iya, harus sesuai Karena KTP itu makanya. bisa di-update di Dukcapil itu. Satu-satu Bapak Ibu, satu-satu. Kemarin saya habis update KTP juga. Jadi, iya Pak, jadinya gimana Pak? Boleh ya Pak ya, misalnya saya. Ya, jadi boleh ya, untuk saat ini boleh. Cuma untuk ke depan mungkin Ibu kalau sudah jadi guru lagi bisa di-update di Dukcapil gitu. Tuh. Silakan yang berikutnya. Pak, izin bertanya. Kalau seumpama itu SKCK-nya kan saya kan tinggalnya kan tidak dengan sesuai dengan KTP. Jadi saya kan di Blora, sedangkan KTP saya itu kan KTP Demak. Apakah SKCK-nya bisa dibuat di Blora? Apakah SKCK-nya tetap dari sesuai KTP-nya, domisili KTP-nya, Pak? Mas Hendra, mungkin bisa jawab. Dibuat di mana aja boleh. Oh begitu ya? Ya. Oke, siap. Terima kasih. Izin Ya, Pak. Sehat Kalau misalkan kan ini di KTP sama di itunya masih mahasiswa, itu apakah masih bisa? Tadi sama dengan pertanyaan ibunya tadi. Jadi bisa, cuma nanti ke depannya kalau sudah jadi guru di Dukcapil bisa diganti gitu, bisa KTP lagi gitu. Izin Pak bertanya Pak. Langsung. Bertanya Pak, terkait berkas statusnya di PMB itu sudah diverifikasi. Berarti itu tandanya sudah melakukan lapor diri kan Pak? Iya, Maaf, sudah. bisa menjelaskan, suaranya putus-putus. Oke, sudah. Tinggal nunggu orientasi. Ya, lanjut. Berarti nanti kalau ada panggilan di SIM PKB-nya itu diabaikan saja, Pak? Diabaikan saja, karena nanti jadi double. Oke, lanjut. Pak izin bertanya. Izin bertanya. Kalau suara nafsa ini apa ya gantian. Kan sudah bikin surat nafsa tadi, tapi itu kayaknya petugasnya tipe nulisnya bukan PPG tapi jadi PPPG gitu, P-nya ada 3. Saya cek pas udah di rumah gitu. Gimana, boleh? Boleh, enggak apa-apa. Oh Lanjut. ya, terima kasih. Bapak izin bertanya, Pak ini apakah bekas boleh dari klinik Kimia Farma, karena Kimia Farma juga kan termasuknya punya pemerintah BUMN. Apakah diperbolehkan? Sebentar, yang ini jawabnya Mas Hendra gimana Mas? Saya ke Pak Iswayudi aja Pak. Itu maksudnya pemerintah apa enggak ya? Kimia Farma itu? Kimia Farma bukan. Pak izin bertanya. Tetap ini ya. Pak izin bertanya. Swasta ya? Swasta kayaknya. Swasta. Kalau BUMN? Iya.
Ya, Maaf, kalau dari Izin bertanya, puskesmas Pak. keterangan sehatnya boleh Kalau nggak, yang Pak? BUMN itu apa? Najis, Pak. Izin bertanya. Pak, iya. izin bertanya. Kalau Kimia Farma itu Iya, Kimia Farma itu termasuk yang swasta, Bu. Kerjasama aja. Bapak maaf kalau dari puskesmas surat keterangan sehatnya Ya, diperbolehkan apa tidak? malah justru bagus dari puskesmas ini. Oh, terima kasih Pak. Surat sehat, surat nafsa itu dari puskesmas bisa. Malah yang murah meriah Kimia Farma malah rada mahal kelihatannya. Pak, mau tanya, ini kalau untuk surat kalau sehat sama nabung dari nafsa, kalau Brimob bisa nggak, Pak? dari Brimob bisa. klinik Pratama boleh? Klinik Pratamanya itu milik pemerintah enggak gitu. Kalau enggak ya Polres. jangan. Nah, Polres boleh, kalau Polres boleh. Intinya masih berbau Polri, Tamtama gitu ya. TNI Boleh ya? gitu. Boleh, Brimob boleh. Ini lagi Pak, terus di SKCK itu data kita di inputnya tuh sesuai KTP. Pekerjaan saya hari ini kan guru, terus di KTP saya karyawan swasta gitu, enggak apa-apa tah? Enggak apa-apa. Oke, siap. Makasih Pak. Yuk lanjut. Pak, izin, Pak. Pak, izin bertanya Ya. Terkait dengan alamat, Pak. Halo, Pak. Alamat tadi sesuai KTP. Pak, mohon maaf, saya kan tinggal di mengajar di Depok, KTP saya Jakarta. Saya nggak bisa ganti KTP karena terkait dengan pekerjaan suami. Nah, untuk yang SIM PKB saya pakai alamat domisili. Jadi yang berkas yang saya upload ke lapor diri sudah saya upload tadi malam itu dengan screenshot SIM PKB, Pak. Apa perlu direvisi atau bagaimana? Itu satu. Terus kedua, terkait dengan NPWP saya yang saya sertakan itu adalah NPWP saya waktu kerja sudah lama sekali Pak sebelum saya menikah. Apakah perlu direvisi juga seperti itu? Karena kalau sekarang suami istri kan menyatu gitu Pak, bagaimana? Atau perlu saya tarik ulang berkasnya untuk NPWP itu seperti itu Pak? Enggak usah, itu kalau sudah screenshot di SIM PKB enggak apa-apa. Gitu ya. Baik. Kemudian yang NPWP kan tidak wajib, jadi boleh diisi boleh tidak. Baik Pak, terima kasih. Oke, lanjut. Assalamualaikum Pak, izin tanya Pak. Saya bertanya Pak, apakah nanti untuk hasil ke kampusnya Pak? Tidak perlu, cukup online saja, diupload online. Bapak izin bertanya Pak. Izin tanya Lanjut. Pak. Untuk foto yang di SKCK Ya, Pak, itu saya apakah kan, harus sama dengan data foto saya pas di foto yang SKCK dikumpulkan Pak? saya. Tidak harus sama. Halo? Baik, berarti boleh berbeda ya Pak? Terima kasih. Boleh. Intinya Pak izin Bapak bertanya untuk lanjut yang tadi masalah untuk yang foto itu kan untuk yang diupload di web PMB Unimus itu nantinya itu akan jadi foto di sertifikat Bapak Ibu. Sertifikat kompetensi Bapak Ibu sekalian, serdiknya. Begitu ya, sertifikat pendidik, sehingga kalau foto tolong sesuai dengan yang tadi Mas Hendra sampaikan. Begitu, karena nanti biar sama ketentuannya. Begitu, karena sertifikat pendidik itu kan akan dipakai selamanya. Nanti kalau fotonya tidak sesuai, kan tidak bisa digunakan. Oke, silakan lanjut. Izin tanya Pak. Saya Iya. kan data di SKCK saya itu ibu rumah tangga sesuai dengan KTP ya. Nah, itu nggak apa-apa Pak? Enggak apa-apa, lanjut. Sudah Yang ditanyakan tadi berikutnya. itu. Izin tanya Pak, perihal akta kelahiran. Akta kelahiran saya sampai sekarang belum ketemu, masih saya cari. Itu gimana ya Pak? Kan tidak pakai akta tuh. Oh, nggak pakai ya? Enggak dipakai. Ya, Pak, lanjut. kalau misalnya gini Pak di SKCK ya, saya kan kalau misalnya di KTP itu karyawan swasta, tapi sama pihak kepolisiannya di situnya ditulisnya guru honorer. Apakah nggak apa-apa Pak? Enggak apa-apa, lanjut. Oh, baik. Yang Bapak, berikutnya. Pak izin bertanya Pak. Ya, Pak, kalau misalkan downloadnya lapor diri itu di web kampus masing-masing ya Pak? kok download tidak download, di-upload. Ya upload maksudnya. Uploadnya ya yang di link saya kirim itu di grup. Saya pernah upload ya Pak, itu kok ukurannya maksimal 2 MB ya? Iya, jadi itu sudah dibagi per bagian. Jadi jangan dijadiin satu, per bagian saja.
misalkan KTP sendiri, ini Iya. sendiri. Terus yang biodatanya itu dari SIM PKB atau dari biodata yang kita isi di web Univ ya, Pak? Pilih, bukan di web Univ. Jadi screenshotnya itu boleh dari SIM PKB atau dari yang file yang saya kirim itu loh, file Word, nanti diedit, diupload lagi. Baik, Pak. Maaf, Terima Pak. kasih. Maaf, Pak, mau bertanya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ini untuk langkah-langkah upload berkas itu kan itu termasuk ya masuknya itu lapor diri ya, Pak. Jadi untuk langkah upload berkas kita masuk dulu ke PMB Unimus ya, Pak. Iya, betul. Itu termasuk lapor diri kan, Pak ya? Iya. Iya. Ya, mohon maaf ya, Pak, tadi telat masuk joinnya gitu. Enggak Halo Pak, apa-apa. mau bertanya Pak, izin bertanya Pak. Izin bertanya boleh Monggo, Pak? Pak, bapaknya dulu, Bu. Ini di chat ini banyak berseliweran grup. Ini yang benar yang buat grup ini siapa Pak? Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Grup itu hanya satu. Gitu. Kalau ada chat itu chat dari kami ya grupnya masih sama, pasti grupnya satu toh. Terus Ya. untuk grup prodinya ini Pak, ini nanti yang buat Unimu sendiri Pak. Tidak ada. Ini kebetulan kan hanya 699, jadi cukup jadi satu saja enggak apa-apa. Boleh izin menjawab, Pak? Oke. Izin menjawab, Hati-hati Bapak kalau Ibu. ada Ya. sebentar ya. Kalau ada grup, Ya, sebentar, hati-hati kalau ada grup gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau ada grup yang selain dari Unimus, grupnya Unimus hanya satu tok. Kemudian harus hati-hati, nanti itu biasanya ada tawaran untuk pembelian buku, pembelian apa itu harus hati-hati ya. Zaman sekarang banyak skimming begitu. Yang pasti hanya satu grup Unimusnya. Berarti nggak perlu join ya, Pak ya? Iya, joinnya hanya satu tok itu. Yang Oh, lain iya. jangan. Bapak, Pastinya boleh izin cuma menjawab, Bapak? Boleh, silahkan. Boleh izin membantu menjawab, Bapak Ibu. Jadi yang grup berseliweran di chat box tadi itu khusus untuk grup teman-teman saja sebagai sharing-sharing, Bapak. Jadi begitu. Iya, Jadi misalkan ada grup bahasa Inggris misalkan. Nah, itu untuk informasi sharing-sharing di antara teman-teman satu jurusan aja. Jadi Bapak Ibu juga boleh dibuat gitu, Pak. Jadi tapi kalau saran saya janganlah. Nanti takutnya ini ya, kalau ada masalah ya tapi penipuan. tidak terkait dengan yang lain sih, Pak. Hanya itu aja. Iya, ya maksud saya harus hati saja. Lanjut yang berikutnya. Izin Pak, mau bertanya. Ya. Pak, ini yang mengenai akreditas prodi, apakah yang diisi pada saat tahun lulus atau tahun sekarang? Yang sekarang saja. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Izin Oke, Pak saya bertanya. Untuk memiliki BPJS, ini BPJS-nya BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan. Oh, oke, terima kasih Pak. Oke, lanjut. Saya pengen nanya, Pak. Ya. Ini Pak, waktu lulus kan sekolah masih YIN gitu Pak. Kemudian sekarang sudah berapa lama gitu sudah berubah nama jadi UIN gitu. Itu pakai yang waktu lulus apa sekarang Pak? Sekarang saja. Sekarang aja. Oke, lanjut. Pak, izin bertanya Pak, ini ada absensi apa enggak ya Pak ya? Kalau sosialisasi enggak ada Pak. Enggak ada ya? Oke Pak, baik, terima kasih. Izin tanya Pak. Nanti kalau yang Apa nama orang yang orientasi sudah meninggal Pak? Orang tua yang sudah meninggal ditulis apa nggak usah Pak? ya sebentar, nanti kalau sosialisasi seperti ini enggak ada absen, cuma nanti pas orientasi ada absen ya. Karena itu nanti absen itu langsung terhubung ke sertifikat orientasi. Jadi sekali lagi pada saat orientasi jangan lupa ikut dan isi absen. Nanti absen itu sekalian pada saat absen itu langsung akan terkirim sertifikat. Biasanya begitu. Sudah di sistem. Oke, silahkan. Berapa hari ya Pak orientasi itu? Kalau Orientasi hanya 1 hari. Itu tanggal Pak, 29. izin tanya Pak terkait tadi Pak, izin bertanya akreditasi Pak.
akreditasi silakan. kampus Mengenai tadi tanggal pengisian integritas, Pak. ketika Ya, mohon maaf saya mute all dulu tadi double soalnya. Silakan siapa duluan? Pak, kalau Untuk misalnya tanggal fakta integritas tanggal berapa tuh, Pak? Fakta integritas diisi pada saat membuat, kalau membuatnya sekarang ya dibuat sekarang. Oke, lanjut. izin tanya Silakan. Pak. Ya. izin bertanya Pak. Jika orang tuanya ayahnya meninggal ditulisannya gimana Pak? Senin saya ada. Ya. Jam pertama, Selasa saya jam ke. Ya, jadi orang tuanya meninggal itu tidak boleh ditulis almarhum ya, jadi tetap namanya nama komplit. Jadi tidak perlu ditambahi tulisan ALM di depannya, itu tidak perlu. Permisi Gitu. Pak, izin bertanya. Iya. Tapi tetap tulis nama ya Pak, tanpa ALM. Tetap, iya, tetap tulis nama tanpa ALM. Makasih Pak. Untuk format ketika Untuk ininya Pak, untuk apa umurnya berarti Ya, mohon maaf double nih suaranya. Silahkan. untuk mengupload untuk Ya. apa namanya filenya, formatnya apa ya Pak? Terima kasih. PDF. Kecuali foto ya, kalau foto itu bisa PDF, bisa JPG. Format filenya apa? Untuk nama format filenya. Ya, sesuai aja itu. Kalau KTP ya KTP. Pak untuk tadi usia orang tua usianya itu berarti Ya, mohon maaf tadi double suara lagi. Sehingga harus mute all. Silakan. Halo Pak, Pak izin bertanya. Untuk Ya. orang itu berarti yang usia saat meninggal ya? Betul. Kalau KTP udah nggak ada, di strip aja berarti KTP-nya. Iya. Nick-nya di strip berarti ya. Ya, Terima kasih. strip. Kalau enggak strip ya kasih 00 sebanyak. Izin bertanya, Pak. saya Itu mau tadi saya bertanya. belum dengar jawabannya. Tanggal fakta integritas tanggal berapa, Pak? Ya, membuatnya kapan? Kalau membuatnya hari ini ya tanggal 17. Kalau membuatnya besok tanggal 18. Ya, terima kasih, Bapak. Di fakta integritas yang di atas itu nomornya itu dikosongi sama tanggalnya apa cukup di bawah aja? Ya, nomornya dikosongi. Kalau Tanggal di atas diisi. Tanggal diisi sesuai pembuatan. Oh, sama berarti dengan tanggal yang di bawah itu ya, yang ditanda tangan. Tanggal yang di bawah saja Bu yang di. Ya. Oh, iya. Yang Terus atas untuk dikosongi boleh. harus ada gelarnya apa ada? Tidak ada. Oh iya. Ini lagi Pak, aku tanya. Dulu saya pas kuliah itu kan Gimana Pak? IAIN kampusnya. Sekarang jadi UIN gitu. Terus itu saya tulis gimana ya Pak? UIN. Iya. Sekarang UIN. berubahnya jadi Iya. UIN. Iya, Dulu sekarang saya saja, Bu. punya IAIN. Tulis sekarang saja, ditulis UIN Yang tadi. sekarang. Udah apa-apa berarti ya Pak? Iya. Pak, kalau untuk Ini upload untuk berkas harus langsung semuanya atau bisa dicicil dulu ya Pak? Mohon maaf. Bisa perbagian, tidak harus semuanya. Yang ada dulu. Oh gitu. Berarti untuk nomor Pak, saya izin tanya Pak, kalau seandainya ayah saya kan sudah meninggal itu kita ngisi datanya usia sampai sekarang atau usia saat dia meninggal Pak? Saat meninggal. Oh, saat meninggal. Berarti kalau meninggalnya umur 50 kita tulis 50 gitu? Iya, betul. Ya, terima kasih Pak. Oke. Pak, maaf kalau untuk fakta ini tadi gimana ulangi yang nomor dan tanggal di atas tadi kosongi aja ya. Cukup di bawah aja. Ya, betul, Bu. Oh, oke. Kasih. Pak, untuk akreditasi kampus Pak tadi saya isi sesuai usia lulus. Namun tadi ada informasi bahwa harus akreditasi yang sekarang. Apa bisa dirubah Pak? Tidak usah, enggak apa-apa. Kalau Oh ya, terima kasih Pak. Batur nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Pak, maaf mau tanya, kalau ini kan saya lagi buka portal PMB Unimus ya Pak ya. Kan di sini status akunnya memang belum terverifikasi ya Pak ya. Iya, harus upload dulu. Baik. Kalau misalnya untuk nama di sini kan pastikan nama sesuai dengan KTP.
Di sini kan sudah terisikan nama belum sama gelar. Kalau di KTP kayak saya ada gelarnya, masukin gelarnya atau Pak? Tidak. Jadi kalau kuliah tidak ada gelar. Oh, baik. Jadi nggak usah dimasukin Pak ya? Betul, permintaannya begitu. Oh, baik-baik. Makasih. Lanjut. Ini bertanya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukup. Pak, Ya, halo. untuk NPWP tuh nggak wajib kan Pak? Ya, diisi atau enggaknya? Kalau enggak punya? Iya. Iya, dikosongin saja. Nanti saya verifikasi. Oh, baik-baik. Makasih Pak. Di KTP saya itu dari Pak, untuk pada saya itu dari semuanya berarti SD. 2 MP ya Pak. Ya, mohon maaf ya, double suara. Jadi saya mute all. Lanjut. Yang mau tanya. Ya, mohon izin bertanya, Pak. NISN di strip saja tadi. Pak, Ya. Pak. Mohon maaf bertanya. Ini untuk jas saya kalau ada poletnya nggak apa-apa, nggak polos hitam semua. Mas Hendra mungkin bisa jawab, Mas. Ini foto. Ya nggak apa-apa. Keterangannya hanya memakai jas warna hitam saja. Nama saya itu di KTP kan pakai Y, padahal ijazah saya dari SD sampai kuliah itu pakai I. Nah, Sesuai ijazah saja, Bu. halo Pak, halo. Itu Tanya Pak. bagaimana? Sesuai ijazah. KTP-nya Halo, nanti Pak. kayaknya harus disesuaikan dengan ijazah juga. Izin bertanya, Pak. Halo, Ya, langsung saja, Bu. saya dari Inaratul Ulia dari Prodi Matematika. Ini saya sudah unggah dan klik simpan saat lapor diri dan hasil sudah dinyatakan lulus verifikasi. Kemudian yang saya tanyakan, apakah harus registrasi ulang? Di sini kan biaya 0. Tidak, Bu, tidak usah. Kalau sudah diverifikasi, sudah selesai. Oh, iya terima kasih, Pak. Pak, izin kan tanya saya Pak, itu kalau ini untuk kan penulisan sudah upload, NPWP terus, yang apa kita tidak punya itu simpan. bisa Silakan diulangi double tadi. Mas Hendra, Oke. minta Jadi dipandu sebentar ya. Oke. Ya, Pak. Saya bisa. Pak, mohon maaf, ini kan saya mungkin baru upload beberapa. Itu harus disimpan dulu, diklik simpan dulu atau tidak ya? Kalau belum lengkap, tidak perlu diklik simpan. Oke, terima kasih. Pak, mau tanya Pak, kalau saya kan tidak ada NPWP, itu dikosongkan atau distrip Pak? Ya, dikosongkan saja. Nah, Atau gimana, di Pak? strip silakan. Oh, tidak apa-apa ya, distrip aja ya. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak, Ya, izin silakan. bertanya Pak. Ya. Pak, izin. Ya. Ini saya terkendala dengan ISN. Tapi pas pencarian di online itu enggak ada terdapat data saya. Ya, Ini boleh di-strip saja, dikosongkan Pak. ya Pak? Di-strip Ya, saja, Pak. data tidak ditemukan. Ya, di-strip saja, Pak. Dikosongkan ya Pak ya? Strip, Pak. Di strip ya? Ya. Ya, makasih izin banyak bertanya Pak. Bapak. Bertanya Pak, yang di fakta integritas itu kan ada tanggal yang dibawa dengan tanda tangan nama, itu bisa pakai pulpen atau harus ini Pak diketik? Bebas, Bu. Halo. Isinya bebas, fakta integritas. Bisa tulis tangan, bisa diketik. Izin bertanya Bapak. Ya. Halo. Ya, silakan langsung. Jadi Bapak, ini kan saya sudah terlanjur mengupload semua berkas dan sudah terverifikasi. Yang untuk biodata ayah, karena ayah saya sudah meninggal, itu umurnya saya strip itu Pak. Yang saya isikan cuma namanya saja. Itu bagaimana nggih? Ya, nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih Pak. Mohon bertanya Bapak, untuk di biodata pendaftar pekerjaan ayah atau ibu tidak ada pilihan, itu diisi apa ya Pak?
Di biodata. Iya, di biodata pendaftar itu Pak. Karena di situ pilihannya legislatif, Polri, Bisa pilih BUMN. lainnya. Pilih lainnya, Bu. Tidak ada pilihan lainnya, Bapak. Ya, di apa di Ada Bu, ada pendaftaran pilihan ya. lainnya. Saya pilih pilihan lainnya. Ada itu pilihan lainnya. Ya, saya kok tidak ada ya. Nah, Ada itu. Bu, cek lagi Bu, scroll ke bawah, ada paling Ya, bawah. paling bawah Baik, terima kasih. Permisi mau bertanya. Ini saya sudah isi biodata di portal PMB Unimus, sudah saya klik simpan, tapi kok kembali lagi nggak ada ya Pak ya? Harus isi ulang. Ini bagaimana Pak? Nah, mungkin nanti bisa chat saya aja. Nama, username, nama, bidang studi, gitu ya. Nanti saya bantu. Setelah Oke, acara ini siap. selesai. Oh, oke, siap. Terus untuk upload datanya ini di bagian mana ya Pak? Saya cari kok nggak ada. Berarti belum lihat YouTube-nya. Saran saya, minta tolong Bapak Ibu sekalian itu lihat YouTube dulu. Lihat panduan. Oke. Terima kasih Pak. Ya, dilihat dulu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Silakan. Pak, ini kan saya kan sudah buat surat sehat tapi di rumah sakit swasta sama surat nafzahnya. Apa harus ngulang lagi ya Pak buat surat sehatnya di rumah sakit pemerintah? Iya, betul. Jadi harus rumah sakit pemerintah. Ke puskesmas saja gampang. Oh gitu ya Pak. Soalnya kemarin sempat ke puskesmas ditolak. Soalnya di sana nggak bisa buat surat nafzahnya seperti itu. Oh iya, surat sehatnya aja toh, surat sehatnya. Ya, Terus kan kalau nafzahnya dari swasta nggak boleh ya Pak ya? Iya, karena permintaannya itu harus dari rumah sakit pemerintah. Oh Ya. seperti itu. Ya terima kasih Pak. Bapak, untuk nafsa sama surat sehat ada deadline-nya nggak? Ya itu tadi tanggal 25 itu sudah mentok semuanya, harus diupload. Oh, enggak, maksudnya pada saat saya kan pernah waktu yang kita 2 itu 14 bulan 8 itu masih berlaku atau ulang lagi ceknya? Gimana Mas? Ini boleh enggak Mas? Ya boleh Pak. Oke. Makanya tanggalnya itu berpengaruh nggak pada saat kita cek kesehatan sama nafsa itu ada, maksudnya ada jangka waktu sama. Pernah di-share sama teman-teman itu jangka waktunya 1 tahun. Oh gitu ya. Karena saya pemeriksaan cek kesehatan kan tanggal 14 bulan 8. Sedangkan sekarang udah bulan September ya. Masih bisa ya diupload? Bisa. Ya, terima kasih Pak. Ingin bertanya Pak, saya dari Prodi Matematika Inaratul Ulia. Yang saya tanyakan begini Pak, di lini masa pelaksanaan lapor diri kan tanggalnya 20 sampai 25. Nah ini saya sudah selesai unggah dan klik simpan untuk lapor diri. Padahal waktunya di sini kan 20 sampai 25 dan hasil verifikasi lulus. Tidak apa-apa ya Pak? Ya, Tidak apa-apa. Karena kebetulan itu kami harus mengurutkan nama, Bu. Jadi harus mengurutkan nama. Kalau nanti pada uploadnya tanggal 20 semua, ini waktunya ya nggak nyandak untuk memberikan NIM. Begitu. Sehingga harapan kami mulai sekarang sudah bisa upload berkas. Setelah upload nanti saya mulai rekap. Makanya kan di grup itu saya bilang nanti saya verifikasi dan rekap dulu. Rekap itu harus saya urutkan nama. Jadi nama yang teratas siapa, nanti NIM-nya urut nanti. Jadi NIM tidak bisa muncul sekarang. Gitu ya. Oh, NIM-nya muncul saat orientasi ya Pak? Iya, pas orientasi itu sudah muncul. Ya mulai tanggal 26 lah. Mulai tanggal 26 itu nanti saya koordinasi dengan Mas Hendra, filenya kita kirim ke Jakarta. Ya tanggal 27 itu paling cepat sudah bisa muncul NIM. Nanti mulai kita kirim. Nanti kalau sudah muncul NIM, nanti akan ada pemberitahuan dari WA, pemberitaan WA, gitu ya. Oh iya. Oke, tanggal 27 nanti bisa dicek, ngecek NIM-nya tanggal 27. Oh iya. Punten Pak, mau nanya Pak.
Ustadz. Nanya, Pak. Silakan. Oh iya. Ini Pak, kaitannya dengan surat kesehatan, Pak. Surat kesehatan. Saya sudah ini, Pak, sudah buat kesehatan tapi dari non RSUD dan non puskesmas, Pak. Bisa nggak Pak dari apa namanya rumah sakit swasta gitu, Pak? Halo? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Bisa nggak, Pak? Nggak bisa, Tidak harus bisa. yang RSUD, Pak ya? Ya minimal yang penting ada unsur negerinya, Pak. Harus dari Oh. pemerintah. Jadi yang sudah diupload diganti, Pak? Ya, diganti. Iya, makasih, Pak. Ya, oke. Soalnya kalau Izin tanya, Pak. takutnya Pak, ke kalau depan nanti seandainya berkas kita terdeteksi. sudah rapi semua, sudah selesai semua, berarti sudah bisa langsung kita upload gitu Pak ya semua Iya. sebelum tanggal 20 gitu. Bisa ini sudah pada Berarti saya nanti kalau tanggal 20-nya nggak lapor diri lagi gitu. nggak usah. Tinggal Oh, menunggu iya begitu hari. selesai. Ya, ini Gimana, Pak? sudah banyak yang saya verifikasi itu. Nanti Oh gitu. Berarti bagi yang sudah kalau seandainya berkas-berkasnya udah beres sebelum tanggal 20, bagi yang sudah upload berkas sudah bisa cek verifikasi. Ini sambil saya verifikasi, ini sambil ada pelaksanaan begini sambil saya verifikasi. Jadi silakan yang merasa berkasnya sudah komplit sudah bisa cek. Aslinya tidak harus chat saya juga sih. Ini udah otomatis kalau komplit langsung saya verifikasi. Cuma misalkan Bapak Ibu sekalian merasa kok saya belum terverifikasi. Nah, biar paling cepat ya harus chat saya itu langsung saya verifikasi. Tapi kalau enggak mau enggak pengen cepat-cepat ya otomatis pasti saya verifikasi. Gitu ya. Gitu. Silakan bisa sambil dilihat di sistem enggak apa-apa. Pak izin bertanya, mohon maaf. Oke. Kalau untuk berkas-berkas nanti folder itunya nama PDF-nya harus gini nggak Pak? Misal kalau KTP Siti Farhana misal harus kayak gitu nggak Pak nama PDF-nya? Nggak usah KTP gitu aja nggak apa-apa. Oh gitu aja. Oke baik. Terima kasih Pak. Lanjut. Bapak izin bertanya. Iya. Iya, Bapak ini kalau untuk fakta integritas itu diisinya bisa ditulis tangan ya, Pak? Iya, diketik ya. Oh, harus diketik ya, Pak? Iya, biar rapi. Oh, iya siapa. Terus untuk biodata diri untuk NISN-nya itu wajib diisi ya, Pak? Di strip boleh. Oh, di strip boleh. Iya, makasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Bapak. Halo Pak, izin bertanya. Pak, izin bertanya. Fakta integritasnya sudah terlanjur ditulis tangan dan ya. Iya sudah. Kalau sudah terlanjur enggak apa-apa. Terima kasih. Lanjut. Izin bertanya, Pak. Ya. di biodata ada tulisan penerima KPS itu wajib diisi apa ya Pak? Bisa di KPS itu seperti KIP itu loh. KPS itu seperti KIP, PKH gitu loh. Nah kalau nggak pernah menerima ya di strip. PKH itu, KIP itu seperti yang untuk orang kurang mampu itu loh, kan diberi bantuan. Pak mau tanya, ini yang di biodata diri untuk BPJS itu kesehatan kan ya? Kesehatan. Oke, berarti masukin yang ketik nomor kartunya itu kan Pak ya, yang 13 itu ya? Oke, makasih Pak. Iya. Pak, maaf untuk apa itu namanya teh biodata diri. Ini maksimal jam 3 ya, 9 menit lagi ya. Karena nanti saya untuk ngecek lagi yang sudah upload berkas, biar segera saya verifikasi. Silakan. Maaf Pak, untuk lapor diri itu penguploadan, yang untuk penguploadannya apa bisa diangsur, apa harus sehari itu beres? Bisa dicicil Bu. Bisa dicicil, oke. Terima kasih. Boleh sistem angsuran atau sistem cicilan, harga sama. Berarti Pak, kalau berkas dicicil dari sekarang itu bisa? Bisa banget. Ya. Pak izin bertanya. Oke, silakan langsung aja, langsung bersuara saja. Ya, saya ini kan kebetulan pelantikan P3K-nya
P3K-nya tanggal 29 September. Nah, itu kemungkinan berhalangan dengan orientasi. Bagaimana ya Pak ya? Apa gimana tadi? Nggak dengar. Tanggal 29 September kebetulan bersamaan dengan pelantikan P3K di provinsi. Oh iya, gimana Mas Indra? Ada tanggapan enggak ya kalau begini? Mungkin apa di Sambi kayaknya bisa, bukan tinggal live Zoom aja sih. Oh iya, baik. Sambil Terima kasih. menyalakan Zoom di HP kan bisa. Baik. Oke. Terima kasih, Pak. Pak, izin bertanya. Integritas, itu ada nomor sama tanggal. Itu nomornya tulis apa ya, Pak? Dikosongi saja. Oh, kosongin aja. Terima kasih ya, Pak. Pak, izin bertanya, untuk materai itu harus mahasiswa apa itu? Biodata mahasiswa juga atau hanya integritas saja? Fakta integritas saja. Baik, terima kasih. Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Kalau untuk biodata diri itu untuk nama orang tua yang sudah meninggal dua-duanya, NIK-nya berarti kosong semua 10 digit ya, Pak ya? Ya, kalau NIK-nya tidak ketemu ya dikosong saja. Oke, tapi kalau ada mah boleh gitu, Pak? Ya. Oke, terus kalau untuk pekerjaannya dikosongkan dan penghasilannya? Ya, dikosongkan saja. Ya, terima kasih Bapak. Izin bertanya Pak, kalau yang untuk pencicilan berkasnya itu di-download saja atau disimpan? Bisa disimpan atau bisa di-download? Di-upload saja. Oh, di-upload saja. Oh, iya. Kasih. Pak mau tanya untuk di biodata mahasiswa dan fakta integritas ya Pak ya. Ini kan namanya itu boleh pakai gelar atau jangan ya Pak ya? Tidak pakai gelar. Oh, tidak pakai gelar dua-duanya ya Pak ya? Oh ya, baik. Makasih ya Pak. Izin bertanya Pak. Izin Itu bertanya, Pak. sesuai dengan KTP atau nama asli? Karena saya nama aslinya Desi, tapi di KTP-nya pakai Y. Kalau yang tidak pakai KTP di mana, Bu? Yang jadi saya KTP-nya pakai Y, padahal nama saya Desi, pakai I, Pak. Ini yang tanya tadi Pak Mas Indra, sesuaikan ijazah itu loh. Tapi ijazahnya? Ijazah semuanya pakai I, Pak. Ya, pakai Takutnya. I. Berarti Berarti pakai sesuai ijazah saja. Baik, Pak. Terima Itu kasih. nanti KTP-nya harus disesuaikan dengan ijazah kayaknya. Oh iya, nanti dibetulkan ya, Pak ya? Ya. Iya, terima Pak, kasih. izin bertanya Pak. Yang itu yang tidak punya BPJS Kesehatan itu kalau misalkan diklik tidak kan di bawah ada pilihan bersedia dibuatkan Unimus atau tidak bersedia. Itu gimana Pak? Apakah memang harus kita pilih bersedia atau bagaimana? Berhubung LPTK kita kan Unimus gitu loh. Tulis saja tidak bersedia. Oh, kalau memang bersedia ya sudah bersedia gitu aja Pak ya. Tidak usah, Bang. Itu kan untuk mahasiswa yang ini. Oh, siap. Mahasiswa apa namanya? Mahasiswa yang kuliahnya langsung di Unimus. Oh ya, makasih Pak. Ya, oke. Bapak izin bertanya. Pak, yang alat transportasi. Jadi untuk BPJS itu kan bagi yang kuliahnya langsung di Unimus, kadang-kadang kan ada yang terjadi kecelakaan. Sehingga kalau sudah dibuatkan di Unimus kan paling tidak BPJS-nya nanti bisa digunakan. Begitu. Kalau ini Bapak Ibu sekalian ini kan kuliahnya secara daring sehingga BPJS itu tidak perlu. Itu hanya untuk pendataan saja. Oke. Bapak izin bertanya, saya kan bikin surat. Iya, langsung aja tanyanya, langsung di open mic. Iya Pak, saya kan sudah bikin surat nafza dari RSUD, tapi tidak ada keterangan untuk persyaratan PPG. Itu bagaimana Pak? Apakah boleh? Boleh. Lanjut. Boleh. Oke, terima kasih. Oke. Maaf Pak. Iya. Maaf Pak, untuk NISN dalam pendaftaran mahasiswa baru itu NISN sekolah saya apa saya mengajar? Ijazah. Itu boleh Oh, di-strip, ijazah, nggak nomor apa-apa. ijazah. Oke. Oke, Boleh makasih. boleh di-strip Pak, enggak apa-apa. Pak,
Saya sudah buat SKCK. Di keperluannya itu terkait persyaratan administrasi PPG. Cuman PPG-nya itu profesinya pakai huruf P, nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak perlu bikin ulang ya? Iya. SKCK-nya itu kan jadinya 7 hari kerja ya, Pak. Iya. Nah, kalau terhitung Sabtu Minggu, takutnya lebih dari hari Kamis gimana ya, Pak? Iya, berjuang dulu ya. Masih ada waktu. Pak, saya mau bertanya. Amin. Iya. Ini kalau fakta integritasnya sudah ada SPD-nya gimana, Pak? Gimana Apakah harus maksudnya? diganti yang baru? Namanya di fakta integritas sudah ada gelarnya? Nggak apa-apa. Oh, Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Yang penting di ini apa namanya pada saat mendaftar di Unimus itu tidak pakai gelar. Nanti kalau misalkan kau lupa kasih gelar ya chat saya aja, nanti tak hilangkan. Oh iya. Terima kasih, Pak. Pak, maaf tadi maksudnya kalau pas mendaftar di Unimus yang nggak ada gelar itu yang pas tadi di portal PMB-nya ya Pak ya? Iya, betul. Oh gitu. Tapi kalau misalnya tadi sama kayak Ibu yang sebelumnya, yang di integritas sama biodatanya sudah terlanjur pakai gelar, tidak apa-apa berarti ya Pak ya? Nggak apa-apa. Karena kan nanti yang dipakai untuk ijazah itu yang di portal PMB-nya. Yang di portal PMB. Yang dipakai untuk membuat sertifikat pendidik itu. Oh iya, yang di portalnya ya. Baik. Kalau misalnya kayak di surat keterangan sehat sama Napja juga sama, saya tuh sesuai dengan KTP ada gelarnya, nggak apa-apa berarti? Iya. Nggak apa-apa ya Pak? Oh, Nggak apa-apa. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Bapak, kalau foto yang di SKCK dengan yang di-upload harus sama atau boleh berbeda, Pak? Apanya? Untuk foto. Foto nggak harus sama. Intinya sama kalau ya, Pak? foto itu yang diupload itu akan digunakan untuk sertifikat pendidik, sehingga menyesuaikan yang diinformasikan Mas Hendra tadi, karena nanti akan digunakan selamanya. Baik ya Pak, berarti tidak usah sama, tidak apa-apa ya Pak ya? Enggak apa-apa. Yuk, satu lagi terakhir ya, sudah jam 3. Tanya Pak. Ya silakan Pak. Untuk scan ijazah itu berarti dari SD sampai pendidikan terakhir. Ada orang cuma Ijazah cukup ijazah terakhir saja Pak. Oh ijazah terakhir. Oh gitu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya kira itu saja ya, cukup ya. Nanti kasihan yang mau lihat video ulangnya lama sekali gitu. Ya nanti diupload saja. Semoga semuanya selesai sampai tanggal 25 gitu ya. Nanti apabila kok terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kayak tadi SKCK kok tanggal 25 nih sudah berusaha tapi kok enggak dapat ya, nanti chat saya saja. Nanti saya beri kebijakan khusus lah. Yang penting sudah berusaha. Gitu ya. Semoga nanti studinya lancar. Jangan lupa dikerjakan, jurnalnya dibuat biar nanti bisa ikut ujian UKPPG. Nah, itu lulus semuanya. Amin. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin Mas Hendra mau nambah informasi terakhir. Cukup Pak, nanti informasinya di saat orientasi saja. Pak, nanya satu lagi sih Pak, boleh Pak? Iya sudah terakhir satu. Gimana? Ini Pak, kalau yang di klinik Polri atau TNI itu boleh ya Pak ya? Boleh, itu kan udah pemerintah. Oke. Oh iya. Oke, makasih Pak. Iya, kalau Kimia Farma tadi yang belum boleh ya. Kalau itu kan jelas swasta sih, walaupun afiliasinya swasta gitu. Ya, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan nanti di tanggal 29
Ketemu lagi di orientasi masa baru PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak.